Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus musalla, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kultum kita pada malam yang ke-11 ini, orang yang berbuat baik akan kembali kepada dirinya, dan orang yang berbuat keburukan, kejahatan akan menanggung akibatnya. Berkenaan dengan hal ini, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan falinafsih wa man asaa fa 'alaiha. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid." Orang yang melakukan amal soleh, satu kebaikan, maka pahala untuknya. Dan orang yang melakukan kejahatan, keburukan, suatu saat nanti akan menanggung akibatnya. Sekali-kali Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Kenapa? Karena Allah itu maha baik. Allah itu Al-Ghafur, maha pengampun. Allah itu Ar-Rahman, maha penyayang. Allah itu Ar-Rahman, maha pengasih. Allah itu Ar-Rahim, maha penyayang. Maka mustahil, Pak Bu, Allah itu berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dari ayat di atas sudah jelas bagi kita, Pak Bu, setiap amal kebaikan yang kita lakukan, suatu kebaikan yang kita lakukan di atas dunia ini, ikhlas awak mengerajuannya, diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita salat 5 waktu sehari semalam, Allah beri ganjaran pahala. Kita melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan, Allah beri ganjaran pahala. Kita membayar zakat kalau sudah sampai nisabnya, Allah beri ganjaran pahala. Kita bersedekah ikhlas, Allah beri ganjaran pahala. Bahkan Bapak Ibu, kita singkirkan duri di jalanan, ikhlas kita, itu adalah kebaikan, Allah agih ganjaran pahala. Apapun yang kita lakukan selagi itu baik, ikhlas kita mengerjakan, Allah beri ganjaran pahala, Pak Bu. Tidak ada yang sia-sia. Sebagaimana diceritakan di dalam sebuah hadis, ada seorang laki-laki yang berjalan di padang pasir. Di tengah perjalanannya, Bu, Pak, dia merasakan kehausan. Kemudian dia cari sumur. Ketemu sumur, dia minum. Semua dulu dengan sumur kini itu beda. Kalau kini pakai bisa ke sini nari enak. Kalau dulu pakai janjang tu ne, bajanjang tu ne ke dalam, seorang pemuda tu minum. Sudah itu lapih awe. Naik kate, nampak dia anjing sedang menjilik-jilik tanah. Mungkin kemudian timbullah rasa iba di dalam hati seorang pemuda ini. Mungkin anjingku sedang kehausan. Kemudian pemuda ini masuk lagi ke dalam sumur.
Dia ambil air dengan sepatu, digigitnya dengan mulutnya. Kemudian dia naik ke atas, diberikanlah air tersebut kepada anjing yang sedang kehausan. Dalam satu riwayat, Pak Bu, Allah beri dia rahmat, Allah ampuni dosa-dosanya, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Gara-gara apa? Gara-gara memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Anjing tu Pak Bu, itu amal baiknya seketiknya, tapi bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Bagaimana jika kita Pak Bu, seandainya kita agih santunan kepada anak yatim atau pitih kepada orang-orang yang membutuhkan, kita beri kepadanya, mungkin ampunan Allah, surganya Allah jauh lebih besar daripada memberi minum seekor anjing tadi. Seketik yang awak lakukan ikhlas karena Allah, Allah beri ganjaran pahala. Di akhirat nanti Allah masukkan ke dalam surga. Sebaliknya sia yang melakukan keburukan, kejahatan, dia akan menanggung akibatnya. Indak di atas dunia ko Pak Bu, di akhirat Allah pasti akan balas. Baik itu menipu orang, mengambil hak orang, mencilok sawit orang, mencacik orang, mempakecekan orang. Besok Allah akan balas kalau ndak di atas dunia. Kalau ndak di atas dunia, di akhirat pasti Allah balas. Maka ada istilah di akhirat nanti itu, kata Nabi, orang yang bangkrut. Dia bawa amal solatnya, dia bawa amal puasanya, dia bawa amal zakatnya, tapi hanya habis untuk membayar kezoliman-kezoliman, kejahatan-kejahatan yang pernah ia lakukan di atas dunia. Ia pernah mencilok sawit tu indah ado di akhirat dah, maka pahala tu ganti awak ageng ke orang. Pernah kita mempacawit orang, mencacik orang, besok diganti dengan pahala. Pahala tu ageng ke orang yang pernah awak cacik. Kalau lah habis amal solehnya apa Ustaz? Maka dosa-dosa orang yang pernah kita zalimi, yang pernah kita ambil haknya, maka ditimpakan kepada kita, sehingga orang yang berbuat zalim tersebut dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Ingat kata Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebutir biji sawi, Allah akan balas di akhirat. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan, kejahatan walaupun sekecil biji zarrah, di akhirat pasti dia akan melihat balasannya. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat. Fadilah salat tarawih kita malam ini, malam yang ke-11, Allah wafatkan ia dalam keadaan husnul khatimah, seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.